Bearing sudah banyak digunakan di berbagai bidang, mulai dari otomotif, penerbangan, hingga pemesinan. Fungsi bearing sebagai pereduksi gesekan ampuh membuat mesin-mesin semakin efisien. Pada video mengenal macam-macam bearing part 1 ini, kita akan fokus membahas satu jenis bearing, yaitu jenis ball bearing. Tapi sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Ciri khas dari ball bearing adalah adanya bola baja di dalamnya. Bola baja ini akan ikut berputar dan mengurangi gesekan. Bola baja juga membuat permukaan kontak menjadi lebih kecil, sehingga gesekan berkurang. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini, bagian yang berwarna merah menunjukkan permukaan kontak yang sangat kecil. Bandingkan dengan poros yang langsung bergesekan dengan tumpuan tanpa adanya bola baja seperti pada gambar berikut ini. Seperti yang kalian lihat, permukaan kontak jadi semakin luas sehingga gesekan juga semakin besar. Berikut ini adalah macam-macam ball bearing. Yang pertama adalah deep groove ball bearing. Deep groove ball bearing mampu menahan beban secara aksial dan radial. Namun untuk beban aksial, deep groove ball bearing tidak mampu menahan beban yang terlalu besar. Berikut ini adalah gambar deep groove ball bearing ketika diberi beban radial. Dan berikut ini adalah gambar deep groove ball bearing ketika diberi beban aksial. Adanya bagian yang melengkung pada inner dan outer yang menjadi jalur untuk bola baja membuat deep groove ball bearing mampu menahan beban aksial dan radial. Dengan bentuk seperti itu, bola baja akan mencegah posisi inner bergeser dan membuat inner tetap bisa berputar sambil menahan beban radial. Yang kedua adalah angular contact bearing. Angular contact bearing mampu menahan beban aksial dan radial. Namun, berbeda dengan deep groove ball bearing, angular contact bearing didesain untuk menahan beban aksial yang lebih besar. Berikut ini adalah contohnya. Beban yang diberikan roda gigi helix tidak hanya beban radial, tetapi beban aksial juga. Bentuk gigi yang miring membuat roda gigi helix
memberikan beban aksial yang cukup besar kepada bearing. Bentuk dari angler contact bearing dibuat untuk menerima resultan dari gaya aksial dan radial. Datangnya resultan ini dari arah yang miring, sehingga angler contact bearing didesain memiliki sisi outer yang lebih tebal di satu sisi dan sisi inner yang lebih tebal di sisi lainnya, agar bisa menerima resultan gaya dengan baik. Pemasangannya juga tidak boleh salah. Sisi yang memiliki bagian outer lebih tebal harus dihadapkan pada arah datangnya beban. Jika terbalik, bearing akan tidak mampu menahan beban. Yang ketiga adalah self-aligning ball bearing. Self-aligning ball bearing tidak mampu menahan beban yang berat. Akan tetapi, self-aligning ball bearing diperuntukkan untuk poros yang menerima getaran yang tinggi. Bagian inner dan bola baja yang bisa bergerak membuat self-aligning ball bearing mampu mengurangi defleksi yang terjadi pada poros yang diakibatkan oleh getaran. Defleksi yang terjadi terus-menerus akan membuat poros patah. Jika tidak menggunakan self-aligning ball bearing, maka poros akan terus berdefleksi seperti gambar berikut. Jika menggunakan self-aligning ball bearing, maka inner akan bergerak dan mencegah terjadinya defleksi, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Bagian outer yang melengkung dan karena adanya dua baris bola baja, membuat inner bisa bebas bergerak tanpa terlepas dari outer. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kita akan bahas jenis bearing lainnya di video mengenal macam-macam bearing yang berikutnya. Jangan lupa untuk komen pendapat kalian dan share video ini ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video yang berikutnya.